Oke, halo Happy Investor, kembali lagi di Market Outlook semester 2 ya, Ya, 2021 bersama saya Angga dan Pak Dimas. Dimas, halo. Oke, tadi di part kedua ini kita akan ini nih, langsung kita akan bahas ya Pak Ya, Dimas, saham-saham pilihan apa aja sih yang kita lihat masih punya prospek cukup baik gitu ya di semester 2 ini. Oke, mungkin yang pertama nih dari sektor banking ya, ini ada dua saham pilihan. Kita ininya BBRI dan BMRI. Oke, mungkin saya kasih intro dikit ya. Mungkin sektor banking ini kan cukup ketinggalan ya. Bank-bank besar ini terutama mereka banyak ketinggalan sama eh, bank-bank digital yang betul. mini-mini gitu ya. Tapi kita memang masih cukup ini ya, masih relatif ketinggalan ya. Kita lihat pergerakan harga sahamnya. Dan sedangkan secara fundamental itu banking besar ini kan akan ini ya akan Banyak mengikuti corporate pergerakan action. pemulihan ekonomi Betul. ya ininya dan memang biasanya baru akan emiten-emiten big cap itu kencengnya baru di kuartal Tiga, 4 ya. tiga Ini empat kuartal ya. 3 kuartal 4 lah menjelang akhir tahun. Jadi makanya kita masih cukup pede untuk ini mungkin kita masuk ke sahamnya langsung Boleh, aja ya. Yang silakan. pertama nih BBRI, mungkin Ya, saya reminder sendiri bahwa target valuasi kita ada di 5.100. Oke, kalau Pak Dimas ada ini nggak? Ini kan BBRI lagi cukup ramai dengan betul. di tengah rencana Iya, revisi ini ya. betul. Boleh pandangannya sama mungkin teknikalnya Oke, gimana? terima kasih Pak. Oke, teman-teman, kalau kita lihat BBRI memang sentimennya positif ya terkait dengan berita terakhir rencana penggabungan pembentukan holding mikro ya, di mana kita tahu pemerintah akan inbrank saham Pegadaian dan PNM ke undernya BRI melalui right issue yang diperkirakan harganya sekitar 3.800 3.900. Nah, kita lihat memang terjadinya konsolidasi ini akan membuat semakin efisiensi untuk penyaluran dan penggarapan sektor mikro yang kita tahu memang potensial masih cukup gede sekali, di mana masih ada 90 juta yang belum terlayani untuk bisa mendapatkan fasilitas mikro, dan juga ini bisa menekan untuk boleh dibilang rentenir ya selama ini juga mendominasi mereka. Nah, kalau kita lihat memang kedepannya sih kalau cara pergerakan sendiri harga masih cukup rendah saat ini, kemungkinan secara teknikal dia masih akan bergerak menguji res antara 3.900 sampai dengan 4.400, di mana setelah itu mungkin akan bergerak sideways sama dengan di Q3, di mana kita lihat kemungkinan masih akan bermain di sini. Setelah itu di Q4 awal dia akan baru rally lagi. Jadi memang kalau secara fundamental harga sekarang yang posisi di sekitar 394.000 ini masih cukup under value, di mana kalau kita lihat prospek BBRI ke depannya cukup gede dengan valuasi di 5.100. Seperti itu Pak secara teknikalnya dan juga outlooknya. Oke, next untuk dari bank besar Oke, berikutnya Bank ya, Mandiri. ada dari BMRI. Ini mungkin saya reminder lagi kalau target kita dari NH Korindo ini di 7.900 Ya, ya, masih lebih dari 27%-an ya. upside-nya. PB itu target di situ, PB-nya sekitar 1,6 kali. Oke, ini kalau untuk BMRI ini ada ini apa nih? Mungkin kan dia ini ya, kalau nggak salah dia kan sekarang jadi holdingnya BRI BSI, Syariah, apa betul. Bank Syariah Bank Indonesia Syariah ya. Indonesia, betul. Lalu ada juga sekarang branding Livin, digitalnya, iya. betul. Oke, mungkin kayak gimana tuh Mas Dimas Ya, pandangannya dan dari teknikalnya? oke, terima kasih Pak Angga. Pasca integrasinya Bank Syariah Indonesia ya ke dalam under grup Bank Mandiri ini juga memberikan dampak sentimen positif, di mana kita tahu kinerja di Bank Syariah Indonesia di Q1 kemarin juga cukup tinggi ya. Dari loan depositnya tumbuh 90% Q&Q, dan juga net interest marginnya boleh dibilang cukup tinggi 6,1%, di mana ini juga memberikan sentimen positif terhadap revenue untuk pendapatan konsolidasi Bank Mandiri ke depan. Kita tahu memang bank digital ini salah satu kedepannya akan menjadi big bank ya untuk syariah sendiri. Nah, kalau kita tahu mereka juga sudah rebranding lagi untuk ini ya, untuk aplikasi mobile banking mereka menjadi Livin ya, dimana kalau kita tahu kedepannya mereka terus akan ekspansi ke digital, dimana juga pasti akan menumbuhkan DPK dan juga customer base mereka yang baru. Nah, target sendiri mereka untuk Livin ini akan tumbuh sekitar 1 juta pembukaan rekening baru di 2021. Nah, kalau secara teknikal memang pergerakan saat ini ada peluang untuk rebound kenaikan lanjutan, di mana dengan target terdekat yang kemungkinan akan bisa terjadi di bulan di Q2 akhir ya. Bank Mandiri ada potensi bisa pertama akan menguji 6.500 6.600. Setelah itu baru akan rally ke sekitar 7.500. Jadi memang saat ini secara valuasi yang ada di 79 saat ini pun juga masih cukup rendah, yang berada di sekitar 62 63. Jadi masih ada kesempatan ruang teman-teman yang belum ikutan boleh akumulasi dulu ketika saham-saham ini saat ini boleh masuk di sekitar 62 sampai 61, itu the best entry point.
Nah, targetnya memang masih masih cukup tinggi seiring dengan ekspansi mereka yang ke depan juga masih terus akan berjalan dan kualitas kreditnya sudah mulai membaik. Kedepannya pun tidak tutup kemungkinan arahnya pun setelah nanti di Q3 akhir atau Q4 dia akan mencapai mengarah ke sekitar target valuasi yang di 79. Jadi memang inline dengan pergerakan strategikal yang kemungkinan masih akan terus uptrend. Jadi memang saat ini boleh akumulasi karena saatnya mendapatkan harga yang lebih rendah. Seperti itu untuk Bank Mandiri. Oke, next dari Telkom. saham unggulan kita. Oke, ini kita sebenarnya ada 3 saham, semuanya dari industri telekomunikasi ya. Ininya mungkin oke, ini industri yang sebenarnya dari Anakorindo ini kita sangat sukai ya. Kita sepanjang inilah beberapa tahun terakhir ini kita selalu bullish lah di industri ini. Kita lihat ini industri yang sangat diuntungkan dari digitalisasi ya gitu. Oke, mungkin gini, Pak Dimas juga mungkin ada tambahan pandangan untuk sektor ini sebelum akhirnya nanti kita masuk ya, mulai dari Telkom gitu, gimana Pak? Oke, memang kalau kita tahu saat ini yang untuk dari sektor dan tower sendiri ya, kita tahu memang digitalisasi ekonomi itu yang jadi fokus ke depan, di mana mereka sudah gencar untuk yang terdekat lah, mereka lagi ekspansi gencar di 5G ya ke depan. Kenapa? Karena kebutuhan data pun ke depannya juga akan semakin meningkat. Selain itu mereka juga banyak sekarang lagi ekspansi ke digital startup ya. Jadi memang karena mereka arahnya untuk membentukkan ekonomi digitalisasi ini nantinya juga pasti juga akan membutuhkan banyak kan seperti kayak data center, cloud segala macam itu kedepannya pasti juga akan bagus. Nah, kalau kita lihat memang kita masuk dari Telkom dulu Pak. Telkom kita tahu memang pendapatan mereka tumbuh tipis ya di Q1 kemarin di mana sorry ini di 2020 ya. Di mana kalau kita tahu memang kedepannya mereka sering dengan work from home, mereka investasi startup, mereka juga masuk ke Gojek. Nah itu membangun suatu community yang lebih besar. Di mana kalau kita tahu seperti kayak Goto itu populasi transaksi dengan under 100 juta per bulan dengan user itu cukup besar, potensinya bisa digarap ke depannya. Jadi memang digitalisasi ini yang akan membuat mereka bisa tumbuh lebih cepat organik ya sifatnya. Nah, kalau kita lihat Telkom secara valuasi memang masih cukup murah, berada di 4.400, di mana kalau posisi saat ini kita masih ada understar 33, 34 itu the best entry point, di mana kalau kita lihat pergerakan beberapa waktu depan mungkin akan bergerak satu antara 3.300 dengan 3.500. Nah, pada level ini teman-teman secara teknikal boleh akumulasi. Kenapa? Karena masih cukup menarik, kemungkinan dia akan bermain status sampai dengan di Q3. Jadi Telco biasa di Q4 akan rally naik seiring dengan biasanya semakin ini apa semakin membaik kinerjanya, dan juga kalau kita tahu kan WFH yang banyak ini karena pandemi ini juga pasti akan meningkatkan permintaan traffic data ya, dan itu juga pasti akan mengerek permintaan dari laba mereka sendiri. Jadi memang secara teknikal fase akumulasi ada di 33 sampai 35, setelah itu buy and hold. Kita bicara 1 tahun ke depan insya Allah mungkin target 4.400 arahnya ke sana, jadi bisa mulai akan mendesain di Q4 seperti itu secara teknikalnya Pak. Oke, kita tahu juga, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Boleh, ada silakan. juga mereka selain sudah berinvest di GoTo, mereka juga ada rencana meng-IPO-kan Mitratel Oh ya, iya, ininya Mitratel, ya. betul. Ini ya, IPO. jadi memang banyak rencana aksi korporasi Corporation, menarik ya betul. di semester 2 ini gitunya. Oke, kita masuk ke ini ya, berikutnya nih XL ya Axiata. masih dari operator juga XL Axiata. Mungkin kita oke, ini salah satu saham yang juga favorit dari kita Betul. ya. Mungkin kita sudah dari 2000-an kita selalu ini ya, Sudah maintain. sudah iya selalu note. maintain rekomendasi, Betul. sudah note. Sekarang sudah naik di 27, tapi kita lihat masih ada peluang kenaikan lagi Betul. nih. Kita targetnya untuk valuasi di 3150. Iya. Mungkin dari teknikalnya mungkin bisa ditambahkan Oke, gitu. kita lihat dulu sentimennya ya. Memang kalau kita tahu XL sekarang gencar ini ya untuk perluasan jaringan 4G mereka, di mana mereka didukung dengan BTS yang cukup banyak, 57.000 lebih BTS, dan mereka juga akan kedepannya juga akan bermain di sektor digital lainnya ya, seperti IT, AI, dan juga mungkin di di kayak cloud data center kedepannya. Kalau kita tahu memang sentimen dari holdingnya sendiri, mereka akan merger antara Axiatanya sendiri dan juga Telenor, dan itu juga pasti akan membangun jaringan semakin kuat untuk XL sendiri. Nah, kalau kita lihat memang target price-nya ada di 3.150, saat ini pun masih under value, di mana kalau kita tahu seharusnya pada posisi 2.500 2.600 memang harusnya terjadi koreksi ya secara teknikal. Namun kemarin sempat dibablasin sampai dengan 2.800. Nah, setelah itu kemungkinan akan terjadi koreksi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan range antara mungkin antara range di 23 sampai
28 ini ya 25 23 itu the best entry point. Kenapa? Karena kedepannya sering dengan ekspansi yang mereka lakukan, digitalisasi yang mereka garap juga itu juga pasti juga akan inline dengan target yang ke arah 3150. Jadi memang balik lagi telco juga akan baru bermain nanti di awal akhir Q3 atau awal Q4 dan inline pergerakannya pun juga bahkan kalau kita lihat ini juga mulai di Q3 akhir juga mulai mengarah ke arah target price. Jadi memang masih inline dengan pergerakan Asia atas. Jadi saat ini masih under value. The best entry point masuk di 2.500 sampai dengan 2.300. Kita bayar dulu saja untuk XL Axiata. Oke, next mungkin tadi setelah operatornya, Ya. sekarang nih penyedia menara Betul. BTS-nya ya, ininya ya. Tower ini juga salah satu yang sudah jagoan kita dari awal tahun Betul. lalu ya, dan kenaikannya juga sudah cukup lumayan nih. Iya. Tahun ini oke kita menaikkan juga nih target kita ke 1520 nih Pak Dimas. Nah, oke mungkin kalau dari ini kira-kira drivernya apa dan segi teknikalnya mungkin Oke. bisa dibantu. Kita lihat dulu dari sentimennya. Kita tahu memang banyak sekali ya apa lonjakan selama UEFA setahun terakhir ini juga pasti akan menunjukkan permintaan dan juga traffic di jaringan. Kita tahu mereka berhasil ini ya growth-nya naik di Q1 kemarin menjadi 2 triliun, di mana kalau kita tahu mereka masih di segmen rental penyewaan menara mereka dari XL dan Indosat. Kalau kita tahu memang mereka juga masih akan tumbuh positif ya di tengah pandemi ini, apalagi mereka juga akan ini ya untuk kedepannya untuk perluasan untuk di 5G sendiri jaringan mereka. Nah, kalau secara teknikal memang kenaikan terjadi di awal tahun ini memang sudah cukup tinggi dari level 940 sampai dengan menyentuh 1325 pada sekitar Maret. Jadi Q1 sudah cukup tinggi melonjakannya. Dan saat ini memang kalau boleh dilihat secara teknikal mereka lagi fase konsolidasi. Mereka akan bermain antara range 1100 sampai dengan 1300. Nah, untuk depannya memang ada potensi kalau dia jebol di bawah 1200, indikasinya kalau penutupan kemarin kita tahu Excel kena pas tepat di 1260. Prediksi kita ini terjadi di 4 bar, ini berarti di sekitar akhir bulan harusnya, tapi tercepat sudah kena di kemarin. Dan memang kita tahu setelah itu mungkin jadi profit taking di mana teman-teman bisa manfaatkan akumulasi di level 1100. Nah, kuncinya kalau untuk sementara pergerakannya kemungkinan akan cenderung flat. Jadi flatnya kalau kita lihat dia agak lebar nih. Justru kesempatan teman-teman boleh akumulasi beli tambah posisi jika dia jebol di bawah 1100. Jadi memang arahnya masih akan sedikit turun karena dia fase akumulasi karena kenaikannya juga tinggi di Q1 kemarin. Jadi kesempatan teman-teman syukur kalau dikasih dia bisa sampai di under 1000. Ini kesempatan emas, teman-teman bisa serok banyak. Justru disinilah the best point. Tapi kalau skenario kedua yang dia berhasil break di atas 1300, skenario ini gagal dan kemungkinan dia akan bermain antara range mungkin akan flat dulu ya di 1300 sampai dengan 1100 beberapa waktu, mungkin sampai nanti di Q3 akhir Q4 baru akan rally break di atas 13. Jadi memang posisi 1100 ini sangat kritikal yang perlu dijaga. Jadi untuk saat ini teman-teman boleh buying mungkin sepertiga dana dulu di 1100. Kalaupun dia turun tambah posisi ketika di sekitar 1000-an ini diperbanyak. Karena kedepannya cara valuasi masih cukup murah, ada sekitar 1500. Jadi boleh manfaatkan akumulasi terus yang sudah punya buy and hold atau nanti tambah posisi lagi nggak ada masalah. Seperti itu Pak untuk outlook teknikalnya. Dari tower ya itu Ya, ya. Tadi betul. juga kalau TP fundamentalnya di 1520 itu saya ingatkan itu merepresentasikan rasio EV/EBITDA di 14,8 kali. Oke, next kita ada di saham retail ya, khususnya penjual handphone Gadget. ini ya, mungkin ya gadget, handphone. Oke, ini ada saham Era Jaya Swasembada, ini juga saham yang cukup fenomenal ya, Betul. ininya ya, dia Positif juga di Q1 kemarin. Q1 positif, sepanjang pandemi pun Betul, juga ternyata positif. penjualannya masih Meningkat. ya meningkat ya Iya, ininya. betul. Oke, mungkin saya kasih untuk ini ya, dari secara valuasi kita punya target di 800 harganya. Ini ada stock split ya kalau nggak salah ya, Iya. memang sempat stock split ya ini ya. Ini juga ini merepresentasikan untuk forward PE-nya itu di 15,6 kali. Nah, mungkin dari Pak Dimas ada pandangannya mungkin untuk emiten Era ini. Oke. Ini. Oke, terima kasih Pak. Kalau kita tahu memang satu pasca yang awal dulu yang IMEI, pemerintah sudah melakukan IMEI dan juga barang-barang black market sudah mulai boleh dibilang dihilangkan ya dari pasar. Ini juga akhirnya melonjakkan terhadap permintaan barang-barang dari penjualan Era sendiri dan itu terbukti meningkat. Kedua didukung dari COVID ini yang dimana kita banyak melakukan interaksi dari jauh ya, dan itu juga pasti akan membutuhkan gadget dan itu juga pasti akan
dampaknya positif ke mereka dan terbukti juga dengan kinerja yang naik. Selain itu mereka juga ekspansi ke gerai-gerai yang ditambah banyak di berbagai kota juga akan mendongkrak penjualan mereka ke depan. Nah, kalau kita tahu pergerakan secara teknikal, era saat ini dia berada di posisi yang masih uptrend channel. Jadi memang posisi saat ini kalau teman-teman yang ketinggalan rally mungkin nanti beli di sekitar 600 di sekitar 680 sampai dengan 700 itu the best entry point. Kenapa? Karena secara pergerakan teknikal dia strong uptrend posisinya. Jadi belum terpatahkan. Jadi saat ini next target dia akan menguji 780 790 dulu. Setelah itu baru akan koreksi ke mungkin 700 atau under sekitar 680 sampai 700 itu the best entry point. Saat ini boleh masuk dulu nggak apa-apa ikut rally nanti mendekati 780 jual dulu. Setelah itu nanti buyback atau tambah posisi karena kedepannya dia posisinya akan rally sampai rally kencang ya dengan arah bisa di atas 800 sesuai dengan target price kita. Jadi saat ini pun masih under value, boleh salah satunya era untuk saham retail yang layak untuk dikoleksi untuk kedepannya. Oke, thank you Pak Dimas. Next, oke. Ini saham yang saya yakin sebenarnya cukup banyak kepemilikan di Betul. publiknya ya. Iya, Ini dari Aneka Tambang, ini ya sektor pertambangan walaupun sekarang sebenarnya sudah masuk ke bahan material dasar ya. Betul. Ini ya bahan baku dasar ya untuk klasifikasi industrinya. Oke. Ini sih pasti saya yakin teman-teman happy investor banyak yang pengen tahu nih Pak Dimas nih. Antam kita masih punya valuasi TP valuasi di 2550 itu berdasarkan EBITDA EV/EBITDA 19,5 kali. Nah, mungkin ada ininya mungkin Pak Dimas untuk Aneka Tambang ini gimana proyeksinya untuk Iya, sisa tahun ini? Oke, terima kasih Pak Aga. Nah, untuk Antam sendiri kalau kita tahu memang penopang mereka saat ini akan lebih banyak nantinya ke depan dari sektor ferronickel sendiri ya. Walaupun emas juga masih nomor satu, tapi ferronickel pun juga perlahan mulai naik bobotnya dan juga margin labanya juga semakin lebar ya dari pendapatan ferronickel sendiri. Kita tahu pemerintah sudah membentuk IBC Indonesia Battery Corporation di mana Benefia ke depan akan membentuk untuk baterai lithium untuk mobil listrik dan juga kalau kita tahu itu cukup besar untuk kebutuhan ke depan apalagi kita tahu kita akan jadi basis untuk baterai untuk mobil dunia dan pasti permintaan juga pasti akan meningkat. Nah, seiring dengan kenaikan harga nikel yang nantinya juga masih akan rebound lagi di atas 20.000. Namun saat ini kalau kita lihat untuk short term memang nikel lagi koreksi ya dan ada peluang untuk kedepannya naik. Nah, kalau untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan karena dia masih akan bergerak konsolidasi nih secara teknikal nih. Dia masih akan bergerak antara 23 sampai dengan 2.500. Jadi teman-teman bisa manfaatkan mungkin nanti setelah Q2 atau Q3 baru akan jadi pergerakan rally. Balik lagi karena kebutuhan baterai lithium ini cukup besar dan juga sekarang sudah banyak ya Pak. Mereka sudah kayak Hyundai segala macam sudah invest ke untuk membangun pabriknya dan ini juga kedepannya pasti juga akan menyerap permintaan dari baterai lithium sendiri. Jadi kedepannya ada positif lah kita masih akan tumbuh positif sering dengan lonjakan harga komoditas dari nikel sendiri dan juga dari permintaan baterai itu. Jadi kita masih positif waktu itu. Tapi saat ini mungkin akan berkonsolidasi dulu untuk beberapa waktu ke depan untuk Antam. Oke, thank you Pak Dimas untuk penjelasannya itu tadi untuk Antam. Oke, next ini dari emiten poultry ya atau pakan ternak ya. Ini oke yang kita unggulkan ini Java Confit Indonesia atau Java ya biasanya orang panggilannya. Ini kita memiliki target price masih di 2370 yang merepresentasikan PE sebesar 15,2 kali ya forward PE-nya. Oke, ini kita agak bergeser dikit sekarang ke ini poultry nih. Gimana nih Pak Dimas untuk Java? Ada view-nya mungkin? Oke. Kita tahu harga boiler dan DOC yang terus meningkat ya, ini juga pasti juga akan mengerek kerja positif ya bagi emiten pakan ternak khususnya salah satunya mungkin Java ya. Kalau kita tahu dari laba Q1 kemarin tumbuh ya dari penjualan bisa 10, triliun atau 10,8 triliun tumbuh 11,6% di Q1 di mana kalau kita tahu labanya pun juga naik signifikan 149%-an menjadi 850 miliaran di mana kalau kita tahu berkat kenaikan harga boiler dan DOC sendiri. Nah, untuk pergerakan teknikal memang secara valuasi saat ini bergerak konsolidasi. Teman-teman the best entry point kita bisa akumulasi di sekitar level 1.800 sampai dengan 1.700-an itu the best entry point. Di mana ketika terjadi koreksi kita justru tampung. Kenapa? Karena ke depan kalau boleh dibilang nanti awal Q3 dia akan rally. Jadi memang inline dengan pergerakan ke arah target price di 2.300 saat ini memang sifatnya buy weakness untuk Java. Nggak khawatir karena ini posisi teknikal dia masih strong bullish ya.
Namun ada sedikit koreksi sehat, kita akumulasi pada level 1.800-an. Seperti itu Pak, outlook untuk Java. Oke, tadi untuk emiten Java. Oke, selanjutnya kita akan dari Media. ini ya sektor media nih. Iya. Jadi kita tadi setelah banking, telco, habis itu kita agak ini ya, agak Agak mix jauh, ya, ya. agak macam campur-campur Betul, lah betul. ini ya. Nah, sekarang nih dari media MNCN ya, atau dikenal dengan mungkin RCTI-nya Betul. gitu. Oke, ini emiten grup MNC ini kita punya target valuasi di 1.550 ya. Sebenarnya ini juga belum target segitu pun hanya merepresentasikan 8,7 kali. Jadi untuk forward PE 2021, jadi sebenarnya masih sangat masih sangat Sangat murah murah lah. sekali, Pak. Ini kan MNCN kemarin yang banyak ini sempet banyak masuk ini ya, karena mereka menyiarkan ini ya beberapa sinetron Sinetron yang unggulan. sangat populer lah Boleh ya. sebutan nggak, Pak? Hah? Boleh sebutin nggak? Mungkin saya Jangan nonton. dong. Kita bukan mau nonton sinetron Iya. di sini, tapi kita ini ya mungkin Ikatan Cinta Ya, yang Ikatan Cinta, betul. kemarin banyak beredar juga gitu tarif iklannya gitu sampai 100 ya juta per 100 30 juta detik. sampai bisa berapa miliaran tiap Miliaran episode ya tiap gitu. episode, betul. Oke, itu mungkin salah satu yang kita lihat menarik ya, tapi ada lagi nggak sih soal MNCN ini? Kita tahu juga mereka juga berekspansi ke digital ya, ya. melalui OTT atau Betul. OTT platform ininya. Mungkin gimana nih Pak Dimas, boleh dijelaskan sendiri nggak nih? Ya, untuk MNCN? oke, terima kasih Bang. Untuk digital platformnya, terutama yang mereka gencar untuk ini ya, untuk pengembangan. Jadi kalau kita tahu basis pengguna mereka secara bulanan untuk RCT Plus ada sekitar 23 juta user, di mana ini terus akan meningkat ke depannya, di mana mereka juga seiring dengan penambahan konten, mereka kinerja kolaborasi dengan beberapa rumah produksi luar negeri untuk membangun ini ya, untuk basis konten mereka. Dan juga kalau kita tahu memang pendongkrak untuk saat ini memang lagi fenomenal nih, Kata Cinta nih. Satu episode bisa miliaran, dan itu juga mendongkrak sendiri laba mereka. Kita tahu valuasi ada sekitar 1.500, itu cukup murah sekali, PE-nya sekitar 8,7, di mana kalau kita tahu MNC itu biasanya main antara PE 16 sampai 17 kali, dan ini cukup under value sekali. Posisi saat ini yang berada di under sekitar 980, 1000 itu the best entry point untuk akumulasi. Kenapa? Karena kedepannya dia akan untuk terdekat ya, dia setelah 1100 akan menguji 1300 terlebih dahulu, setelah itu baru koreksi. Jadi saat ini berada level antara 950 sampai dengan 1000-an itu the best entry point untuk akumulasi beli. Karena kedepannya seiring biasanya MNCN kalau karakternya dia akan baru rally itu di Q4. Jadi kesempatan teman-teman akumulasi di harga-harga bawah saat ini nih, banyak. Nah, kalau kita lihat nanti di Q4 awal atau Q3 akhir dia akan mulai rally naik. Jadi biasanya pergerakan MNCN karakternya seperti itu. Kalau kita tahu tahun lalu pun juga sama, price in di sekitar 1.300, dan tahun ini pun juga pergerakannya pun juga akan mengarah sama di Q3 awal, Q4 awal seperti itu. Oke, thank you itu tadi untuk MNCN. Oke, ini terakhir nih ya. Oke, emiten terakhir dari topik saham kita di sisa 2021 ini. Oke, ini mungkin yang cukup menarik juga nih Pak Dimas, ini PTPP yang sebenarnya di sepanjang semester 1 ini turun cukup signifikan ya, luar biasa penurunannya. Tapi kita dari Enakorindo kita masih cukup berani nih untuk merekomendasikan ini. Kita memang lihat PTPP itu sama dengan BUMN konstruksi lainnya, mereka sempat cukup ini ya, euforia cukup tinggi di awal tahun. Tapi karena waktu itu karena SWF ya, kita lihat memang begitu SWF-nya ini malah jadi profit taking gitu loh, jadi malah sell on news gitu ya. Tapi sih kita memang dari Enakorindo ini melihat SWF ini kan baru akan bergerak ya. Jadi sebenarnya masih sangat terbuka gitu. Kalau kemarin tuh baru sentimennya aja. Sekarang kita lihat mungkin bisa didukung setelah SWF berjalan. Ini akan proyek-proyeknya banyak yang bisa didivestasikan ya PTPP ini. Terus kita lihat memang juga mereka juga ada terlibat juga dari beberapa proyek strategi nasional ya, PSN. Salah satunya yang gede itu di KIT Batang. KIT Batang ya. Ininya lalu juga mereka divestasi tol. Divestasi tol, mereka ada juga bukan ke SWF aja, ada ke ini swasta lah ya, swasta luar negeri itu juga banyak dilakukan ya, sehingga ini kan impact-nya kita lihat bisa mempersehat untuk level hutangnya, tingkat hutangnya ya. Jadi mereka bisa ambil proyek baru, dan kita melihat memang dibandingkan mungkin dari Waskita atau Adikarya, mereka relatif lebih solid ya ininya ya, keuangannya. Jadi itu sebenarnya kita masih memasang target cukup tinggi nih di 1870 ini ya. Memang tidak dalam jangka dekat ya. Sekarang mungkin saya untuk saham trader ini saya pengen tanya untuk Pak Dimas nih spesifik ke teknikalnya nih Pak. Kenapa sih di saham masih layak nggak sih saham yang memang sedang downtrend begini
untuk dikoleksi gitu, karena secara fundamental sih kita masih tetap di 1870 tuh kenaikannya hampir 90% ya, Ya. masih upside-nya itu merepresentasikan PE sekitar 23,3 kali. Nah, kalau dari teknikalnya gimana nih Pak Dimas, boleh dijelaskan nggak? Oke, terima kasih Bangga. Oke, kalau kita lihat secara teknikal ya, kemarin pada level sekitar 1600 ini terbentuk head and shoulder di mana saya itu dia jebol ke bawah ya, terus turun sampai saat ini dan bottom fishing area yang memang masih agak di bawah ya di sekitar 750 760. Di mana setelah itu setelah bottomnya biasanya dia akan membentuk V slope namanya. Jadi V slope ini adalah potensi untuk rebound kenaikan rally lanjutan di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat memang sektor konstruksi kemungkinan akan rally biasanya di akhir Q3 atau awal Q4. Mungkin seiring balik lagi kita menanti sentimen pengucuran dana nih dari SBF yang kemungkinan juga akan membantu likuiditas pendanaan mereka ya untuk ekspansi. Jadi memang saat ini sebaiknya teman-teman buy and weakness di level antara 750 sampai dengan 800 itu the best entry point. Setelah itu ke kepin, kenapa? Karena proyek-proyek mereka juga, kalau kita tahu kontrak-kontraknya juga semakin naik ya perolehan, dan juga ke depan pun juga seiring SBF nanti yang sudah mulai digelontorkan dananya itu juga pasti akan mengerek kinerja mereka dan perform mereka ke depan. Jadi memang saat ini Binance dengan target kenaikan untuk ke depan mungkin di Q4 dia akan menguji level 1500 1600 seperti itu. Oke, itu terakhir tadi dari PTPP, itu sekaligus mengakhiri Mengakhiri. juga ya market outlook second half 2021 untuk part kedua ini. Terima kasih teman-teman yang sudah turut menyimak. Kita jangan lupa mungkin kita akan merencanakan kalau ada teman-teman mau pertanyaan atau mungkin mau mengkomentari atau menambahkan silakan aja tulis di kolom komentar kita. Lalu saya mengingatkan juga kita akan berencana untuk membuat ini ya sedikit investor gathering ya secara live untuk membahas market outlook atau teman-teman nanti kalau ada pertanyaan tentang saham yang dimiliki gitu ya, itu nanti tunggu aja pengumuman selanjutnya dari medsosnya NH Korindo Sekuritas tentu aja, di mana nanti kita bisa ketemu untuk kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan sepuasnya gitu ya. Oke, akhir kata saya Angga mewakili juga Pak Dimas di sini juga. Gitu kita undur diri dulu. Selamat berinvestasi, selamat trading buat teman-teman yang trader. Semoga kita semua dapat menghasilkan cuan atau profit yang optimal. Terima kasih. Bye bye.